Akbar juga mengajarkan kepada kita semangat amalkan kalau nyanyi enggak mengatakan sing ikhlas marakiban teh, sing ikhlas dikit itu, sing ikhlas marakiban itu, enggak pernah apa begitu. Amalkan dengan sebaik-baiknya, amalkan dengan sesungguh-sungguhnya, karena dengan sungguh-sungguh timbul ikhlas, timbul sabar, timbul tawakal, timbul masalah-masalah yang lainnya. Masalah kecil akan ketahuan kenapa? Karena sungguh-sungguh. Coba kalau dia sungguh-sungguh, mungkin masalah besar aja tidak kelihatan karena kita tidak sungguh-sungguh. Nah, apa itu satu modalnya sungguh-sungguh dalam mengamalkan. Ngerti gak ngerti karena tabaruk. Ya, ini catat nih, ngerti gak ngerti tabaruk, akan kau jawab. Ya Allah, kalau ngerti, nggak ngerti juga nantinya akan ngerti karena tabaruk masalahnya tidak salah. Mengapa tanggung jawab itu karena benar. Ada contohnya, ada contohnya, ada contohnya. Salawat dan salam sudah terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya yang berbakti sampai akhir zaman. Sebelum saya meneruskan, rasanya kurang enak. Mungkin banyak yang tidak kenal, karena saya lihat ini baru semua. Tahun saya kesini tahun 90, tentu gak ada yang kenal. Sebetulnya udah lama saya kenal dengan keluarga almarhum bagaikan saudara. Itu tempat orang tua kembali itu pengajian dari sini. Ini orang tua saya almarhum Kiai Haji Natohya itu kalau pulang manakiban di wilayah Jakarta, kalau tidak bilang ke manakiban sering juga kesini langsung. Dan beliau itu semangat, sama semangatnya seperti bawa bacaan kuat tadi gitu. Selalu semangat beliau. Kalau ada dia mau nggak tahu tempatnya diantarkan. Dan itulah beliau. Dan orang tua saya meninggal di sini tahun 94. Jadi saya asli didikan saya di Suryalaya. Karena kecil saya di Suryalaya. Sanawiyah sampai kedua PGA Probak ke Aliyah itu saya. Aliyah pertama itu saya di Suryalaya. Jadi sampai beres dari Suryalaya, saya ke Gontor, dari Gontor saya ke Teguhiran, kuliah di Surabaya sampai tahun 87. Saya pulang ke kampung, kemudian saya ke Suryalaya oleh orang tua saya, dimintakan ke Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan tutur dulu bapak anak, ada Pak Sunan gitu, ikuti orang tuamu. Dan saya ikut penataran, kata orang tua, kata apa itu, ikut ditatar dulu kurang planning penataran. Jadi saya ikut penataran, langsung saya menuju Bogor setelah itu tahun 89 sampai sekarang. Ketika tahun 91 cuma 2 tahun saya ikut orang tua saya. 1 tahun selalu namping beliau, 1 tahun dilepas karena harus mengisi Bogor dan Jakarta, karena dulu paling tidak banyak, hanya beberapa orang lah paling itu tercatat di Suryalaya. Nah, ketika orang tua saya meninggal, saya tidak bisa melaksanakan apa-apa untuk mendatangi tempat-tempat yang orang tua saya datangi menyangkut wilayah Bogor dan Jakarta, karena di Bogor tidak ada kembali. Cuma saya duaan Bogor, makanya kalau di Bogor saya kembalinya pakai kenal saya. Karena untuk wilayah Bogor, kabupaten dan kota sampai ke Depok, sampai ke Cilengsi, itu kebanyakannya saya yang isi di sana. Dan alhamdulillah dengan wasiat bertemu dengan di Baitul Ahfar dengan Pak Ahmad, ngobrol, cerita-cerita. Ya udah, saya ingin ke sana silaturahmi, jangan sampai putus hubungan karena memang tidak tahu perkembangan. Dan alhamdulillah karena Baitul Ahfar itu rencananya kita dapat transit luar negeri yang ke Suryalaya ke Baitul Ahfar. Itu Baitul Ahfar itu udah milik Komnas HAM. BA itu berturut-turut. BI tahun 87 diresmikan, BA baru peletakan batu pertama. BA tahun 91 diresmikan, dua-duanya udah milik orang pesantren Suryalaya. Dan baru kemarin beberapa tahun setelah ini, hampir 25 tahun, baru saya sendiri yang bisa menyelesaikan sertifikat BA. Jadi BA ada 2 sertifikat masjid, sertifikat sekolah. Itu yang dikomersilkan, yang harus bayar karena akan dibikin sekolah.
Dan alhamdulillah pada hakikatnya kalau Jakarta Bogor ingin ke Suryalaya, jangan jauh-jauh ke Suryalaya. Punya uang yang cukup ke Bogor ya Bogor aja gitu. Tapi kalau cukup ke Suryalaya ya alhamdulillah. Karena dulu orang tua kita, pendahulu kita datang ke pondok pesantren Suryalaya bukan hanya untuk sekedar manakiban. Mereka penuh dengan semangat ingin berjamaah di Masjid Suryalaya dipimpin oleh Hadratus Syekh Pengarasa Bahano. Mulai dari sholatnya, dikirnya, khotamannya, manakibannya, beres manakib, baru mereka pada kembali lagi ke tempatnya. Kalau sekarang ada yang seperti itu, ada juga, ada yang belanja juga sama aja dengan umroh haji. Kebanyakan shopping aja gitu kan. Ya, tidak bedanya seperti itu. Bahkan para sahabat pernah berbicara, wa qalilu min ibadi syakur dalam hadisnya, tiga syukuran mah. Jadi semata-mata ingin betul-betul bersama dengan Abah di Suryalaya itu dengan perkembangannya begitu besar sekarang. Udah banyak kepentingan. Itu kelihatan dari keakraban mubalik aja. Dulu mah kayak dengan saudara banget. Mau ke Bogor, mau ke Jakarta, mau di mana saja, ketemu para mubalik, ketemu kata polotok, luar biasa dekat. Ini tadi dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi kondisi seperti itu, perasaan seperti itu. Maka di Bogor itu saya sejak tahun 92 sampai sekarang membina acara ziarah halal bihalal tiap tahun. Alhamdulillah terubah. Tetap bergurunya kepada para sahabat. Tidak terbawa arus, tidak terbawa itu, terbawa ini. Kenapa? Karena untuk menjelaskan Suryalaya yang sebenarnya tidak cukup dengan dakwah. Perlu dihadapkan dengan keadaan kok. Perlu dipertemukan dengan gurunya, merasakan nikmat suasana para pesantren Suryalaya. Di waktu di Suryalaya malamnya, itunya, itu sebagainya. Bahwa guru itu bukan hanya sekedar guru, beliau ada sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai saudara, tempat kita curhat, tempat ngadu ke guru gak apa-apa. Ngadu ke teman supaya ngomongin. Kalau ke guru insya Allah nggak diomongin, pasti ada solusinya. Dan tempat kembali mudik. Maka saya ada istilah, kalau habis puasa mudik ke Suryalaya. Kalau kemana-mana, sebelum kemana-mana, saya ke Suryalaya dulu. Terus terang aja, saya nggak suka dengan orang yang berangkat mulai sholat tidak ke Suryalaya dulu. Sampaikan silakan. Kenapa? Karena saya ada haji beban. Maneh kadir, iya pun maneh. Pun lagi itu, bisa dipakai ke mana? Tuh. Nah itu karena apa? Karena banyak yang udah bergeser penilaiannya. Padahal yang utama guru kita ini adalah haji juga kalau ada sama itu. Suryalaya, saya Khalil, saya Tolha. Lewat oleh Songo masa nggak mampir, Culang namanya. Kan itu ya. Nah itu yang saya laksanakan dengan Kang Haji Baban seperti itu. Maka dikaitkan lagi dengan saya apa? Mila di Suryalaya. Karena oleh Songo sebutannya intinya hayang mantuan Mila. Kita kan cerita nama lagi ya. Jadi kaitan dengan Mila. Kalau hal halal setelah berpuasa, jangan izin sih kalau selama. Kebetulan, naonnya orang-orang itu Bogor bawa ke Suryalaya. Ternyata oleh Umi dibagikan dengan pelakutan. Luar biasa nikmat. Jadi kenikmatan itu bukan hanya setelah itu aja, memberi aja nikmat. Ketemu dengan guru aja nikmat. Maka itu sebetulnya suasana seperti itu tidak hanya sekedar pengertian, tapi langsung bertemu, langsung ngobrol, langsung melihat keadaan Suryalaya yang sebenarnya. Di situ akan kuat ikatan guru dan murid. Karena kekuatan tarekat itu di situ sebetulnya. Hubungan murid dan guru, coba dilihat di Rumiyah. Adomahdumul murid maha syekhihi, menyatunya murid dengan gurunya, itu tanah ropa di Nurayana. Jadi kalau ingin martabat tinggi, perlu menyatu ruh murid dan gurunya. Hanya dengan begitu, bukan hanya dengan amal saja, tapi dengan kedekatan murid dan gurunya, bukan menyembah guru. Ya bagaimana rasa kita dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman, itu tidak ada jarak. Nah ini antara murid dan guru dalam berperkara itu yang sebenarnya banyak kekuatan. Maka sebelumnya untuk apa bertoriko? Bertoriko itu supaya istiqomah. Orang yang istiqomah pasti akan mudah mendapat rahmat. Walau istaqomu ala toriko la asqenahum ma'an godako. Barang siapa yang istiqomah, aku turunkan hujan lebat, beri rahmat, bagikan hujan lebat.
Coba baca di tafsir. Ma'an godako itu rezeki apa? Rezeki yang luas, apa nikmat yang luas, rezeki kaya di dunia, rezeki yang luas, kaya di dunia. Jadi ma'an godako itu diberikan rezekinya yang banyak dan kaya raya hidup di dunia. Istiqomah. Nah sementara kaitan dengan amalia, istiqomah bagaimana istiqomah? Contohnya jelas loh. Ya, maka Suryalaya itu sebetulnya bimbingan amalia, bukan ilmiah sebenarnya. Amalia, ilmiah mah kewajiban orang, kewajiban kita untuk mempelajari ilmu keagamaan. Dari sekian ilmu yang banyak, tidak semuanya yang kita ketahui yakin bisa dirutinkan. Yakin nggak bisa dirutinkan? Kita belajar ilmu itu, ilmu ini sebagainya, rutin bisa rutinkan nggak? Kadang kan lupa lagi. Udah sarjana tapi nggak jadi guru, pondok deui. Tinggi sekolahnya tapi nggak diamalkan, lupa lagi. Kan gitu ya. Maka bertoreko itu para sahabat, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada yang dirutinkan. Jadi bertoreko itu, maka toreko apa kita? Toreko tabaruk. Tabaruk itu mengamalkan amalia yang udah dirutinkan dan jadi apa ya? Jadi tirakatnya guru kita. Merutinkan hasil riyadhah guru kita yang sekarang sudah dibakukan dan dibukukan dengan lengkap final dengan jalan tabaruk. Artinya apa? Mengamalkan, tidak menambah, tidak mengurang. Kenapa harus begitu? Karena bukan amalan kita, amalan guru kita. Maka dikenal di tarekat itu ada suluk, ada tabaruk. Suluk itu artinya mengamalkan dengan tirakatnya. Mun maca hasbunallah sekian kali, puasana sekian kali, misalnya gitu. Misal contoh misalnya. Nah itu suluk itu. Maka di Suryalaya pun ada yang suluk, ada yang tabaruk, tapi semuanya ditabarukan. Yang lama yang baru tetap amalnya sama. Beda nggak dengan orang tua kita dulu? Beda nggak dengan wakil talqin? Wakil talqin beda nggak amalnya? Enggak. Jangan-jangan wakil talqin pengemban amanah dah. Sama amalnya. Ditabarukan, bertabaruk kepada amalia pangar sahabat. Mau ikuti silakan, enggak silakan juga, banyak yang lain kok. Aturu buka ada di anfas. Perjalanan menuju Allah bagian itu nafas. Kalau mau ikut Abah Anom, ya ikut secara utuh. Kalau tidak, ya udah cari yang lain. Jangan tanggung. Ke Abah itu bertuntut. Jadi ruksak akhirnya. Silahkan kalau memang tidak mau mengikuti apa yang panggil sahabat, lakukan. Itu dosa itu. Ada banyak jalan. Yang dosanya itu bohongnya. Apa bohongnya? Udah jelas pekerjaan Abah di aku. Ini pekerjaan sananya ke saya aja. Makanya kalau ada para mubalik memberikan riyadhah amalia pekerjaan para sahabat, bohong eta, ngaku amaliyahna. Tapi jadi nggak apa-apa, saya udah tua lah, nggak apa-apa, puji syukur kayak juga nggak apa-apa. Karena saya harus menyatakan yang sebenarnya. Makanya yang siapa yang setelah Abah tidak ada, yang harus menjelaskan semua itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh para sahabat. Di antaranya pengaman amanah, wakil talqin di bidang talqin dzikir. Talqin dzikir aja ya. Yang lainnya belum tentu wakil talqin juga diberikan ijazah untuk memberikan amaliyah riyadhah. Gitu. Jadi yang bisa menjelaskan itu orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari guru kita untuk menjelaskan amaliyah yang Abah Anom kerjakan. Enggak banyak. Banyak enggak? Enggak. Zikir pokoknya khotaman manaqib beres. Memang menjadi kerjaan yang lain atau enggak boleh mengamalkan yang lain? Boleh. Kita sebagai umat Islam masih nggak boleh ngaji, nggak boleh baca yasin. Tapi ketika mengamalkan amalia para sahabat yang ada di buku itu hak, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Abah tanggung jawab, iya apa pekerjaan Abah. Ya, itu. Jadi kalau ada yang saya katakan tadi, siapapun murid Suryalaya yang mengamalkan amalan itu berjuru dengan riyadhahnya, izin siapa? Gitu ya. Selain pengamanah wakil talqin, siapa lagi? Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Saya sederhana mengatakannya, pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Kan redaksi asal
Abah Anom itu disebut oleh Abah Sepuh sebagai wakil mutlak, sebagai wali garis miring, sebagai guru garis miring guru Toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu. Kemudian kita menyebutnya, ulama-ulama disiplin keilmuan menyebutnya, guru-guru di dunia tarekat itu Syekh Mursyid namanya. Maka sering kita mengatakan guru mursyid. Itu kata kita, kata ilmuwan, kata penelitian. Sosok guru di dunia tarekat itu sebutannya wali mursyid atau guru mursyid atau Syekh Mursyid. Tapi Syekh Mursyid yang diangkat oleh Syekh Mursyid, bukan Syekh Mursyid yang diangkat oleh Allah. Wali mursyid bukan itu. Karena kalau wali mursyid itu nggak boleh mengatakan saya guru mursyid, saya mengatakan wali. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena ada redaksi yang mengatakan guru mursyid, itu guru mursyid dalam pengertian guru mursyid yang diangkat oleh guru mursyid. Ulang mengatakan kan guru mursyid urusan Allah, iya saya juga tahu. Kalau guru mursyid urusan Allah, sempurna ya. Makanya itu karena guru mursyid di dunia tarekat itu akan disebut guru mursyid kalau dia guru sebelumnya, baru mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keluasan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kemursyidun kita juga bisa memperoleh rajin zikir, mendapatkan luar biasa, bisa. Tapi nggak bisa, nggak mungkin jadi guru mursyid. Karena guru dasarnya harus diangkat dulu, ditunjuk dulu sebagai penerusnya. Dari situ baru mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai martabat dalam pengertian orang yang memberikan petunjuk, disebut mursyid wali, yang mursyid dan wali yang memberikan petunjuk itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gelar yang diberikan kepada para sahabat banyak sekali sebutannya. Ada kamil al-malik fi hadhihi zaman, apalagi sebutannya banyak sekali sebutannya. Apa senang nggak disebut gitu? Enggak. Saya tahu kok ada seorang mubalik yang begitu luar biasanya para sahabat. Ulah tarik deui bisi fitnah. Ternyata beliaulah yang mendapat fitnah pertama, karena pertama yang berlebihan. Nggak suka apa dibilang begitu. Beliau mengatakan ulah tarik deui bisi jadi fitnah. Jadi sekarang kewajiban kita yang mendasar itu harus punya keyakinan amaliyah yang kita amalkan, amal yang dijadikan rutin amaliyah tirakannya guru Toriko Pondok Pesantren Suryalaya Hadratus Syekh Abah Anom yang diteruskan ke pesantrenannya, maka nanti akan ada pimpinan pondok pesantren. Itu aja untuk kita sekarang, jangan jauh-jauh. Apakah nanti waktu itu udah gimana dari urusan orang ya mah? Udah gue nanti aja zaman kita. Karena di dalam cerita juga dalam kisah ada nabi yang diangkat nabi oleh umatnya, dikukuhkan oleh Allah jadi Rasulullah ya gitu. Dan yang paling besar orang, saya nggak berani terlalu jauh bicara itu. Hanya sekarang yang patut kita yakini bahwa yang diamalkan itu adalah amaliyah guru kita. Ya Tuhan berdoa Abah Anom dalam parti umum bermursyid kepada Hadratus Syekh Abah Anom, ikuti aturan dari Suryalaya, pesantren Suryalaya atau dari lembaga-lembaga resmi pondok pesantren Suryalaya sesuai dengan tupoksinya. Di situ dah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah, tidak tersesat di jalan, ketemu dengan ajaran yang sebenarnya dan diakui oleh para sahabat. Karena para sahabat sejak udah mulai sepuh memberikan didikan talqin peningkatan itu melalui jalur lembaga, artinya ngikuti program lembaga. Nggak ada, jarang yang ditalqin langsung naik kelas 5, level 7. Tapi bagi mereka yang ikut penataran otomatis itu oleh apa ditingkatkan talqinnya. Kemudian dari yang 1 kemudian tingkat 5, kemudian 7. Dan saya baru tahu karena waktu saya menerima talqin latihan 7 itu zaman penataran masa Adi Ngejejer Mas Andisi. Walaupun udah tua, saya udah 63 tahun. Karena waktu itu penataran itu waktu itu, jadi zaman itu waktu itu Mas Andisi, Pak Fiudin, Pak Adi Ngejejer. Cuma Adi Ngejejer itu luar biasa ya, sebagai peserta ya, sebagai narasumber juga kalau Adi Ngejejer. Ternyata waktu menerima talqin latihan 7, tidak semua orang yang mendengarkan tengah dalam nama. Apa saya sudah sangat? Bukan tengah tidak. Masuk semua.
Jadi apa ya? Mudah paham. Pokoknya paham lah. Nah, paham apa yang Abah Anom sampaikan. Ada yang baru 3 lagi kok udah kayak yang 7, ada yang 7, ada yang 7 ingat tapi nggak gitu. Makanya saya punya kesimpulan akhirnya. Kalau begitu saya ngajak Iman nggak perlu datang dulu, datang aja dulu. Masalah penjelasan nanti aja belakangan. Kalau dikasih tahu ngelawan dulu, berdoa dulu sebagai ini nggak apa-apa. Tapi kalau ditalkin, karena apa? Karena hakikatnya yang mentalkin itu guru. Adituna, nah Rasulullah. Karena keterangan setiap beat yang terjadi setelah masa Rasulullah memperkuat banyaknya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya. Kan itu hakikatnya Allah. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah. Udah tugas kita membawa orang kalau memang mau diajak ke Suryalaya, mau ikut duduk di kaki, ya udah ajarkan aja. Bagaimana maju nanti gini, kalau dia mikir itu udah. Kenapa? Kan itu urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Kita hanya sebagai penyampaikan. Jangan yang orang lain, anak kita juga perlu dengar kok. Nah sampai sekarang saya punya anak 4 nih. Yang ditakdir semua kamar rendah. Sama kayak oleh ketemporenan tidak ada anak-anak berarang gitu. Kok saya anak yang balik gak pernah ini? Tapi mudah-mudahannya ke depannya gitu. Tapi mereka ternyata ngintip-ngintip gitu. Ya mudah-mudahan aja karena turunan ditakdir ada gitu kan. Mudah-mudahan dia kemana-mana doakan gitu. Artinya apa? Nggak mudah, nggak semudah itu membawa orang mendapat hidayah. Karena memang hidayah itu Allah. Jangan-jangan kita, guru kita, Rasulullah aja nggak bisa udah hidayah. Innalladzina apa? Inna kalatah di man ahbabga walakin Allah yahdi may yasha. Hakikatnya itu Allah. Ya udah sekarang masih santai aja, begitu apa silakan. Ya udah terserah. Kok jadi pikiran memang apa sampai ribut-ribut. Ya udah kalau nggak mau mah. Kan simpel ya. Ngapain bawa orang yang lain nggak mau? Ya ikut aja. Kata para sahabat waktu saya kumpul beberapa orang di sana, pasal Pak Usuk itu waktu akan ikut penataran di Cirebon. Pak Usuk so tahu dia. Merasa kehoyong abdi mendapat itu nah keinginan saya udah aja tarekat itu satu. Jangan, ulah dengan apa jangan. Pasal lagi ulah biarkan itu tubuh subur bagaikan nyamuk di musim hujan. Kiranya kita jangan mencari yang lain. Kita udah punya apa yang diajarkan oleh guru agung, apa sepuh, guru Toriko, Qadiriyah, orang Sabadia, Pondok Pesantren Suryalaya, wadahnya, tempatnya, lembaganya, yayasan. Pasti ada 3 lembaga itu yayasan. Itu juga belum tentu bisa kita amalkan semua tuh. Belum tentu bisa amalkan semua. Kaitan dengan amal. Ada ilmu apa lintar kalau cuma air mah pusing Google nanya ke Google ke sana. Apa sih artinya ini? Makanya juga ngomong hal BHS 2D ternyata second 2D. Tanya di Google apa sih 2D itu? Gua second cerita gitu. 2D saya kira 200.000 gitu. Makanya saya kadang-kadang punya pikiran begini, apakah nanti yang disebut zaman gelap itu secara lahiriahnya orang pandai beragama tapi kosong hatinya? Karena ilmu begitu mudah. Kadang-kadang orang yang kuliah dan orang yang pengangguran, dia mah kuliah baru belajar. Kalah loh sama orang pengangguran. Tapi dia pintar ini bukan Google. Pintar bukan Google. Apa tahu gitu. Karena sekarang aplikasi Google itu lengkap. Mau cari apa? Mau berita apa? Mau bahasa apa? Mau terjemahkan apa? Gampang. Al-Quran, hafal, udah aja. Translate, tulis Arab Indonesia, keluar udah. Cuma kalau nggak ngerti bahasa banget, itu tidak semua terjemah itu benar. Karena ada pakai kata-kata yang ilmu alat sebagainya. Maka harus hati-hati. Maka kalau banget nih kalau dia betul-betul terjemahan di Google, ketahuan banget ininya. Karena banyak kalimat yang tidak sesuai dengan nextnya. Gak pada Google nggak hafal yang mengaku. Usah nggak hafal, hanya hafal bentuk nalar ini artinya seperti itu. Nah, jadi mungkin apakah itu? Dan sekarang pun juga banyak. Jangan-jangan tarekat lemah itu bukan tidak ada, semakin berkembang. Dulu ketika kita menyatakan guru mursyid, seolah-olah kita saja. Yang lain bukan yang tidak punya guru mursyid. Memang guru mursyid itu mana lain? Pas saya guru tarekat ada guru mursyidnya. Nah sekarang udah mulai semua orang mengakui guru mursyidnya. Nah, gak jadi masalah tuh.
Bahkan sekarang kalau tidak menyebut guru kursi dengan pimpinan, jadi masalah kita. Bisa jadi kemah pimpinan Pondok Pesantren Suria yang guys. Kenapa? Karena amalia TKN Pondok Pesantren Suria itu produk asli pesantren Suria Laya. Kira apa lagi? Ya, hak paten. Kalau ada yang ini, itu enggak begitu ya. Itu kan hak paten sebenarnya hak pengusaha. Ya Al Ubed yang bisa menjelaskan itu, karena itu hak beliau untuk menjelaskannya. Kalau masalah ini urusan lagi dia supaya diukur dengan urusan batinnya. Memangnya guru musik dinasti. Kan itu sudah ada juga yang di ini. Awal mah dinasti, putus anu dinasti. Kenapa? Karena bedanya nih yang kemarin yang sekarang. Kalau milih imam di agama mah kudu harus oleh guru. Kalau imam di negara mah nggak harus, bahkan dipilihnya kudu tarapalun. Dipilihnya oleh orang yang nggak tahu. Kenapa? Karena syariatnya belum tentu benar. Makanya jangan terlalu kebablasan. Nu elek, nu menang pahlawan gorana. Anu yang menang belum tentu benar, yang kalah juga belum tentu salah. Bisa jadi yang menang salah, yang kalah benar. Bisa jadi di dunia beda seperti itu. Jadi nggak mutlak benar dan salahnya. Maka menjadikan manusia mengukurkan manusia. Kalau tidak ada pemilihan yang nggak berikan Indonesia itu sebagai negara yang lagi dalam badan darurat. Dianggap mereka. Makanya udah di zaman dulu gini, zaman dulu zaman Siti Aisyah. Siti Aisyah menyerang Sayyidina Ali. Kenapa menyerang Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali nggak mau menghukum kelompok Khalifah Utsman. Kenapa? Karena diisukan Khalifah Utsman ikut serta pembunuhan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, tidak bukti. Karena terjadi perang tuh sampai juga bin Awam terbunuh, Siti Aisyah ditangkap, kemudian dihormati, ditempatkan pada tempat yang mulia. Setelah beres itu kepanjangan, udah umat Islam menilai bagaimana tuh hukumnya. Sayyidina Ali melawan istri Rasulullah, dua-duanya masuk surga, dua-duanya ijtihad, yang benar 2 pahala, yang satu yang salah 1 pahalanya. Nah itu kalau tidak ada mulai menang malah akhirnya ya udah beres gitu. Ini pemandangan di kaya masih kena gitu. Iwan ulangnya datang dari agama gitu. Dan mudah-mudahan kabarnya sholat isya semuanya terus baik. Udah sholat isya sapan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan segala urusan kepada Allah, bukan urusan kita. Sampai di situ aja. Hanya pesan beneran. Iwan ulah golput. Baik mana baik oke sudah keyakinannya udah sini boleh anu bodoh kan. Nggak ada yang benar, semuanya juga harus ada itu. Bahkan saya di politik kalau tidak ada lawan saya buat lawan sebagian saya. Ada gitunya masalahnya, mungkin nggak tahu dengan itu. Saya di dunia seperti itu. Misalnya saya mau rapat nggak ada yang lawan, ada kamu di sini maunya gini terjadi udah saya jadi pimpinan. Nah seperti itu kaitan dengan hikmah tadi Suria Laya mah jangan bicara yang gitu. Yang mudah-mudahan kita tetap mengikuti apa yang sahabat cocokkan. Pan sekali lagi lah, ada yang ngomong masalah ini, ada yang ngomong karena simpang siur tentang masalah maklumat. Itu dulu anu sebagai pilih sepuh, ada tanggung jawab moral dan bukan partai dulu mah. Saya bukan, tapi karena begitu bulan jadi partai Suria ya dari ikut-ikutan. Tapi nggak mungkin abah keluar pindah tempat karena mengajak kita istiqomah. Intinya pulang golput gitu guys. Karena orang golput mah tidak kumpul faktor minal iman. Karena itu udah mengumpulkan permainan dunia, udah nunggu aja pimpinan. Ya. Seterusnya menjadi kita masing-masing aja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Suria Laya itu tidak terjerumus ke masalah itu. Sahabat itu didoakan. Dan yang halus tapi oke, maka ada putra-putra terbaik, menggoreng paling baik orang. Karena orang-orang yang baik punya niat baik-baik semuanya, banyak terus saja seperti itu. Nah seperti itu, dan itu seperti pemilihan kepala desa apa DKM. Kita sholat bareng berjamaah dulu seperti itu. Nah hari kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah ya mah biarin aja. Nah kita kembali kepada apa yang tadi saya katakan, bertorekoh itu sebetulnya untuk meniru guru kita supaya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena contohnya jelas, termasuk peningkatan dan sebagainya. Bahkan sampai ruh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat keterangan
bahwa sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruh-ruh para guru dari ruh guru yang hidup. Tak kalimat eta dimitau suruh kono diartikan karena jasadnya hidup kan lagi bicara ruh. Kono yang jadi asail hayy udah jelas sebagai alif lam ma'rifat. Dibicara ruh dan dimakrifati oleh kita yang namanya ruhnya hidup, masih gurunya. Murid belum tentu hidup. Makanya di situ sampainya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam mulki ke alam lahut itu melalui ruh guru dari ruh guru yang hidup. Itu arti tenanan, bukan dari ruh guru yang jasanya hidup. Memang ini bisa nyambungkan itu terus siapa? Kan terus yang sudah tidak ada. Ya, jadi yang hidup ruhnya bisa lagi hidup jasanya atau sudah tidak jasanya. Kalau jasanya tidak ada, ruh tetap hidup. Makanya kalau ada yang mengatakan perlu jasadnya hidup, kata Anjen, ya, berarti perlu adanya Rasul yang hidup. Yang hidup, benar. Berarti perlu ada mursyid yang hidup. Di Surya Ayat memang tidak ada guru mursyid yang disebut oleh kita, tapi masih keren aja orang yang bisa menjelaskan apa yang Abah Anom lakukan. Beres sudah. Rasulullah tidak ada, kan masih ada ulama yang bisa menjelaskan apa yang Rasul sampaikan. Beres sudah. Memang harus seterusnya seperti itu. Nah makanya bagi kita harus lebih yakini bahwa yang mengantarkan ke sana tetap ruh guru-guru kita. Dari guru-guru yang hidup dan diyakini oleh murid yang hidup itu ruh guru, bukan petugas guru. Berarti nanya siapa petugasnya? Memang iya, balik petugas kan? Pengurus juga petugas, wakil laki juga petugas. Cuma rasanya kurang sopan kita mengatakan petugas. Jadi mereka itu kepanjang tanganan pengeras abah. Ya, untuk menjelaskan itu sampailah kepada kita. Udah jangan bingung, jangan kemana sekarang sudah tidak ada gimana. Kita jangan pikir yang akan datang, yang sekarang aja. Biarin itu Allah yang menentukan buah-buah. Apa saya ada buah-buah aja. Barangkali iya teh masa akhir zaman geus eueuh bermursyid deui. Bila bisa, kenapa tidak? Berapa tahun dan nggak tahu. Karena kalau terus-terus ada bermursyid dunia mau kiamat. Katanya zaman yang paling baik zamanku, zaman setelahku, kemudian nanti akan ada zaman Islam, dan sekarang udah mulai dunia teriak tentang Islam, termasuk negara komunis wae. Arab Islam, tanya di Rusia, tanya di Cina, di Korea, di mana-mana banyak orang Islam yang di sana berkembang pesat, bahkan panggilkan masjid. Ya, di negara komunis ada, di Rusia kayak seperti itu. Artinya apa? Islam udah mulai mewarnai negara-negara yang kufur. Ayat dininya segini. Yang disebut ahli masjid adalah orang yang tetap bernaung di dalam satu masjid di atas wilayah RW. Ya, masjid jaminan kan tak. Nah begitu juga dunia. Kalau ada yang iman, kenapa yang keselamatkan? Tapi kalau sudah tidak ada yang iman satupun, nah baru tentang kiamat. Makanya jangan terlalu berbicara tentang itu. Udah amalkan, kita nggak tahu. Barangkali Abah Anom itu karena ke-37 macam Fatihah lagi orang 37 sampai oh itu sholat Fatihah 17 kali, entah sholat macam Fatihah 4 kali. Nabi kata wajib itu menghitungkan saat kita beri enak 4 kali 5 20 tambah 17 udah lah menghitung kalinya banyak mereka ada cocok logi ada dalilnya, tapi itu banyak yang seperti itu gitu. Ya udah barangkali kita ini betul tidak tahu saat kesananya. Kenapa yang sekarang yang digandrungi oleh masyarakat udah oleh kita mah udah baik, udah enak, tapi tetap dicintai oleh mereka, dikatakan benar oleh mereka. Kadang-kadang yang salah dia benar semuanya, susah kan? Jadi kata benar di dunia belum tentu benar, berarti juga salah. Makanya bertareko itu supaya punya pedoman, ulah ikut-ikutan omongan orang yang nggak ngerti. Ini makanya nggak ngerti ikut-ikutan para sehat.
itu masalahnya mengakibat barang itu mengakibat sial gitu. Nah urusan-urusan yang nggak jelas ceritanya. Malah kita udah yakin dengan dikit itu betul-betul akan membersihkan. Dikulisin di sekolah oleh kolbi dikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah aja dikit mah. Kalau kita guru tengahnya kaitkan atuh karena yang membawa kasar itu guru kita bukan kita. Makanya kemarin saya kata kepada Kang Asep coba jelaskan pemahaman robito yang sebenarnya. Arti robito itu apa? Karena yang saya tahu sudah mengikatkan ngaitkan kepada aturan yang Abah buat. Peda ya mah wakil takin kabayangkeun robito. Curang deh. Eta mah lintasan. Bukan robito. Atau kabayangkeun beda papatahan ka urang. Mengasih tahu kepada kita apa itu robito? Bukan. Minimal robito dibaca ilah hadorot. Lalu katanya, apa kalau membayangkan guru? Kata siapa? Dari kita banyak saya baca, memang ada istilah saya kabidikil ya pura robika kabisir wahadi minahil anak itu kebaikan menghadirkan akhlak guru kebaikan guru berarti supaya ruhnya menghitung ruh gurunya itu ada yang penting dalam berzikir. Tapi pernah kan wakil tadi ngajakan harus ingat kepada Abah. Saya mau tanya, pernah nggak wakil tadi sok tak ingat ke Abi dah? Ya Abi menariknya deh, itu deh. Ada Abah misalnya waktu Abah, ada masuk ingat ke Abah menariknya? Enggak. Artinya apa? Kepada apa yang Abah ajarkan. Masalah Abah teringat, nah manusia tidak bisa dipegang. Eta pikiran, memang dikir kopi dikir lisan. Coba, sampai ada orang menanya, Pak Haji gimana sih bisa dikir kopi katanya? Kan kita lisan kita lagi ini. Memangnya dikir kopi dibaca kulisan, digerakkan kulisan, kan enggak. Makanya disitulah merasakan bahasa ruh. Bahasa rasa bisa beberapa kali ucapan dari satu kali ucapan lisan itu batasnya letaknya bergerak walaupun tidak terdengar. Makanya kalau kata mantam lisannya dikeluarkan tidak akan selesai 4 jam, tapi kalau lisannya digerakkan tidak disuarakan 4 jam insya Allah bisa selesai. Dan di Bogor alhamdulillah saya melaksanakan kota mantam dari jam 9 saya jam 12 istirahat jam 2 sampai subuh beres 4 jam. Itu dengan bahasa lisan, nggak boleh bahasa rasa. Artinya lisannya, lidahnya harus bergerak mengucapkan. Toh otak yang memotori, yang mengendalikan. Tapi kalau bahasa ruh, kolbi yang menggerakkannya, yang merasakannya, bisa beberapa kali ucapan. Taruhlah kalau ribuan mah, bahasa kali alhamdulillah. Jadi dikira lisannya diucapkan 1 kali, ngait dikira kopinya sekali gini alhamdulillah. Dekat kalangan. Kalau tingkat maka itu harus konsentrasi, maka ada yang tawajuh itu untuk mengkonsentrasikan mengiringi irama rasa membaca asma Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan itu masih belum dikir karena masih asma masih dibaca baca lisan. Iya itu tugas kita ukurannya lahiriah, batiniah, dikir jahar, dikir hobi, seterusnya terserah Allah, itu urusan Allah dan akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu mikir urusan Allah? Pikir aja urusan kita. Apa urusan kita? Dikir jahar, dikir hobi, udah guys. Kita lo batin di Google baca seperti wajib di mana ini katanya. Kan di Google ada tuh. Itu masih belum dikir karena masih dibaca. Ini masih dibaca oleh hobi, baca oleh lisan. Aku kumaha bingung orang. Ya enggak, tugas kita ngajar tekankan kepada kita udah baca dikir jaharnya, baca dikir hofinya, adapun dikir sirnya atau rasanya, ruhnya yang tidak ada bahasa, tidak ada suara, tidak ada bentuk, itu rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada masing-masing. Jangan sampai meninggalkan kewajiban yang pokok. Yang kewajiban pokok itu yaitu yang dihadapi oleh guru kita. Udah gitu aja. Dan betul akan ditanya, kalau ditanya balik lagi nanya, atau kenapa nggak dikasih kan itu baru kan? Kalau nanya lagi, kan hidayah dari Allah bukan dari manusia. Dari manusia udah, nah artinya seperti itu. Daripada apa yang kita amalkan kaitan dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan istiqomahnya. Karena hanya dengan zikir karena hanya dengan yang istiqomahkan akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya naik dengan keterangan ya. Pandari Quran sagok lu sirnya. Eta teh lamun dina ieu mah rindu sangat rindu
cenderung rindu, sangat rindu mesra. Orang yang berzikir itu mesti kalau memang udah mulhimah nafsunya, ada kecenderungan. Dipakai beberapa kali, dikir beberapa kali. Ada kecenderungan haingongan muslim itu pisan. Palestina dihancur ke mana? Oh pisan. Hare-hare gitu ya. Nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada kecenderungan. Ada kecenderungan ingin ke Suria Raya, kecenderungan ingin ke kebaikan lah. Nah kecenderungan itu artinya ruh kita mudah disirami dengan kalimat Allah. Ada kecenderungan kepada Allah gitu. Nah saya kecenderungan, kemudian ada kerinduan. Kalau tidak dikir adanya hilang. Kerindu tuh bermana kibar dibongkar nggak dalam bisik kamu diamlah buana udah pantar mau di sana kembali apa bisa mana kibar jangan ayah keranu jangan gitu beres mana kibar udah plong itu artinya apa itu udah sangat penuh bebas kalau kita yang biasa ibu nyapu rumah dibersihkan nih tiap pagi sakit udah nggak ada perintah lagi otomatis ya satu hari aja dia nyapu merasa kotor tempat itu artinya apa? Itu udah ada bekas tidak sholat, tidak zikir, tidak puasa, tidak khotimah, tidak manakiban ada perasaan itu artinya udah nikah kepada makom yang paling tinggi lagi maka kesananya itu habis siri maislah itu mah maislah mungkin lah Arafal banyak gitu aja begitu meslahnya tidak masalah manakiban mau untung, mau rubi, mau dicicai, mau dicaci, mau dimaki dan sebagainya tidak jadi masalah saya diajarkan oleh orang tua kita oleh orang tua saya kasih kurang mata arah nanti apa ulah lupa waktu ulah pakai ketukir semuanya juga ada wasilahnya mana saya paling di Bogor paling keras saya ada mubalik yang suka nggak gigir pembahasan saya berbuat saya marahin kamu apa-apa itu terlalu itu mungkin ada tempat lain juga kasih tahu itu nggak benar orang tua saya bilang begini walaupun kosong jangan ngomong barangkali itu wasilah bagimu akan berbukti bisa jadi seperti itu nggak pernah saya ngomong udah masuk aja ada sepekan istri-istri yang tahu nah hal seperti itu tujuan kita ini adalah untuk istiqomah ibadah nggak yakin dengan keterangan para sahabat istiqomah dan giginya banyak kenapa masih istiqomah kepada orang kadang-kadang sebagai ikhwan nggak usah menakiban lagi di jalan Pak Ustadz di uploadan 2 juta misalnya ayo ayah masalahnya saya ngomong gitu oh saya di sini apa ini saya mau jaga mal saya bukan itu tahu para kibar nggak begitu kenapa kita jangan toma yakin dengan kata persahabat ini saya bicara berdasarkan fakta karena saya bekal dari orang tua kita bapak saya sering begitu jangan membicarakan urusan yang begituan maka siapapun yang ngajar maka kau datang harus siap segalanya benar itu tapi kesininya agak prihatin juga nih karena apa? Karena masalah-masalah gitu-gituan kadang-kadang sering menjadikan pembicaraan sering itu, sering ini sampai sekarang wah waktu tak ternyata hashtag udah 2 juta wah itu memang benar dan sebagainya ya nah waktu tak dia mau anu kamu sih nggak goreng istri goreng dan jenisnya kurang kan atau kita saling mengerti aja yang gitu mah gak usah dicari tanda karena itu akan mengkotori amalan yang kita diajarkan oleh guru kita harus istiqomah dan keistiqomah itu akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup dan alhamdulillah saya cerita juga kepada mereka saya bukan tidak ada masalah tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan banyak hina dari saya benar ada masalah mau beli jadi masa karola tapi saja temannya saya kalau dulu sekolah dulu gitu nya tapi alhamdulillah ada saja penyelesaiannya tidak menjadikan aib diri kita kata orang lain terhormat aja makanya aib jangan dibuka-buka biar kita yang tahu orang lain gak usah tahu biar orang lain mengatakan kita senang karena itu doa makanya jadi senang ya orang lain mengatakan kita segala-galanya ya biarin aja kata orang lain kan jadi doa semuanya seperti itu nah itu yang diajarkan oleh guru kita karena kita ini lebih baik saling tukar pemikiran karena saya bicara ke Haji Bos bukan siapa-siapa makanya saya bicara begini karena memang bukan siapa-siapa karena saya di sini sejak awal saya merintis dengan beliau dan sebagainya itu perkembangan dan sebagainya banyak kata-kata yang belum ajarkan
ajarkan mungkin kepada para putranya dan sebagainya. Tapi saya kan sering ngobrol dengan beliau, sering ngobrol gitu kan dan sebagainya. Udah yakin aja, semangat aja. Abah juga mengajarkan kepada kita semangat, amalkan kalau nyanyi, enggak mengatakan sing ikhlas marakiban teh, sing ikhlas dikit itu, sing ikhlas marakiban itu, enggak pernah Abah begitu. Amalkan dengan sebaik-baiknya, amalkan dengan sesungguh-sungguhnya, karena dengan sungguh-sungguh timbul ikhlas, timbul sabar, timbul tawakal, timbul masalah-masalah yang lainnya. Masalah kecil akan ketahuan kenapa? Karena sungguh-sungguh. Coba kalau dia sungguh-sungguh, mungkin masalah besar aja tidak kelihatan karena kita tidak sungguh-sungguh. Nah, Abah itu satu modalnya sungguh-sungguh dalam mengamalkan. Ngerti gak ngerti karena tabaruk. Ya, ini catat nih, ngerti nggak ngerti, tabaruk, abang tahu jawab. Ya Allah, kalau ngerti, nggak ngerti juga nantinya akan ngerti. Karena tabaruk masalahnya tidak salah. Mengapa abang tanggung jawab itu karena benar. Ada contohnya, ada contohnya, ada contohnya. Biar yang lain tidak tahu. Makanya amal orang dengan sesungguhnya. Makanya saya ada mau dikit dong, mau gerak-gerak silahkan aja. Wah itu jangan kayak pemagahan. Bener aja, dia malah bela-bela kita, dia masih tahunya kok. Dikirnya hanya tahunya begitu, ya udah biarin aja. Makanya jangan menegur orang yang lagi perang. Orang lagi kerja ditegur bisa dikarik ke suku dah. Kamu nuduhkan di suku, ada masalah itu kan tukang adu. Dituduhkan ku adu ditahna. Omekan ke wanita, dikarik suku nah gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi ketika kita beramal, amalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan pada ujungnya kita mendapat bimbingan dari guru-guru kita kepada jalan yang benar. Nah itulah barangkali dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya walaupun kesana kemari karena kami tidak di konsep dan juga saya hanya ingin mengungkapkan rasa senang. Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa lebih terarah dan lain sebagainya kaitan dengan masalah amalia di dalam itu. Demikian kalau lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.